Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa tetap berdoa, semoga corona cepat hilang. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Semoga semuanya membaik seperti semula. Amin. Sekarang anak-anak kita akan melanjutkan belajar tentang statistika. Sebelumnya kalian sudah mempelajari penyajian data. Sekarang kita akan melanjutkan ukuran pemusatan data. Kompetensi dasarnya ada KDE 3.2, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Untuk KDE 4.2-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Tujuan pembelajaran kali ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan mengembangkan sikap teliti, rasa ingin tahu dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreasi, berpikir atau 4C, maka peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan data min atau rata-rata data per kelompok dengan cara langsung. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata data per kelompok. Peta konsepnya, jadi ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah min, median, modus. Nah, kali ini kita akan mempelajari min atau rata-rata dengan cara langsung. Rata-rata dengan cara langsung ini tentang ukuran pemusatan data. Kita lanjut ke materi prasyaratnya. Ayo kita ingat kembali apa yang kalian ketahui tentang ukuran pemusatan data. Ini ada min, median, modus, data kelompok. Data tunggal, maaf. Jadi kita mengingat lagi tentang ukuran pemusatan data tunggal yang sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Contohnya, jika dipunyai data berat badan 8 siswa dalam satuan kilogram, ada 43, 47, dan seterusnya. Tentukan rata-rata hitungnya. Masih ingat ya, untuk menghitung rata-rata hitungnya, kita jumlahkan semua berat badan dibagi banyaknya siswa. Seperti ini. Ternyata dijumlahkan ketemunya 400 dibagi jumlah siswa ada 8, 50 ketemunya. Artinya rata-rata berat badan dari 8 siswa adalah 50 kg. Nah, sekarang kalau bentuk datanya berbentuk tabel distribusi frekuensi yang sudah kalian pelajari di penyajian data. Kita ingat lagi, dari data ini berapa banyak kelas? Masih ingat ya, kelas itu yang, nah ini kelas yang mendata. Banyak kelasnya ada 7. Betul? Berapa panjang kelasnya? Nah, panjang kelasnya ada 6. Dari mana dapat 6? Bagaimana mencari panjang kelas? Ya, betul. Kita kurangkan 37 dikurangi 31. Kurangkan batas bawah kelas 2 dikurangi batas bawah kelas 1. Atau panjang kelas juga bisa dicari dengan tepi atas dikurangi tepi bawah satu kelas itu. Sebutkan batas bawah kelas 1. Nah, batas bawah kelas 1. Kelas 1 itu ini. Nah, batas bawahnya adalah 31. Betul? Selanjutnya, sebutkan batas atas kelas ketiga. Ya, betul, 48. Kelas ketiga ini batas atasnya adalah 43. Sekarang, sebutkan tepi bawah kelas keempat. Bedakan antara batas dan tepi. Yang sekarang kita akan mencari adalah tepi bawah. Nah, tepi bawah kelas keempat adalah 48,5. Masih ingat cara mencarinya ya? Tepi bawah kelas 4. Kita lihat kelas 4. Batas bawahnya adalah 49, tepi bawah itu batas bawah kurangi 0,5. Sebutkan tepi atas kelas keempat. Tepi kelas keempat adalah ini. Kita lihat batas atas kelas 4 adalah 54 ditambah 0,5. Jadi 54,5. Sebutkan titik tengah kelas 2. 39,5. Dari mana dapat 39,5? Ya, cara memperolehnya adalah kita jumlahkan kelas 2, 37 ditambah 42 dibagi 2. Ini tadi kurang ini ya, 37 ditambah 42 dibagi 2. Jadi ketemunya 39,5. Sekarang kita ingat kembali tentang membaca data dalam bentuk histogram. Berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya adalah 5. Cara mencarinya dengan cara kita kurangi 15,5 dikurangi 10,5. Ketemunya 5. Sebutkan kelas ke-1. Nah,
kelas ke-1 adalah 11 sampai 15 interval kelas ke-1. Jadi ingat ya, untuk ini 10,5 adalah tepi bawah. Jadi 10,5 adalah tepi bawah kelas 1, 15,5 adalah tepi atas kelas 1. Maka untuk mencari kelasnya, kita lihatnya ini batas bawah sampai batas atas. Ini tepi bawah 10,5, supaya menjadi batas bawah adalah kita tambahkan dengan 0,5. Kalau ini tepi atas, supaya jadi batas atas adalah kita kurangi dengan 0,5. Jadi kelas 1 adalah 11 sampai 15. Sebutkan tepi bawah kelas keempat. Nah, kelas keempat ini kelas 1, kelas 2, 3, 4. Nah, tepi bawahnya adalah 25,5. Sebutkan titik tengah kelas 2. Titik tengah kelas 2 adalah 18. Cara memperolehnya adalah kita jumlahkan 15,5 ditambah 20,5 dibagi 2, ketemunya 18. Ya, kita masuk ke materi rata-rata dengan cara langsung. Sebelumnya kita amati ada tabel distribusi frekuensi tentang berat badan dalam kilogram. Nah, dari data ini ternyata ada seorang siswa yang menyampaikan pernyataan, menurut saya rata-rata berat badan siswa tersebut adalah berat badan siswa berdasarkan data tersebut rata-ratanya itu 50 kg. Nah, kita cari identifikasi masalah. Apakah benar pernyataan siswa tersebut bahwa rata-ratanya adalah 50 kg? Terus bagaimana cara memecahkan permasalahan di atas agar kita bisa membuktikan bahwa berat badannya itu rata-ratanya benar 50 kg? Selanjutnya kita mencari rata-rata data kelompok dengan cara langsung. Tadi kan data dari awal segini. Karena kita akan mencari rata-rata data kelompok dengan cara langsung, langkah pertama kita mencari nilai tengahnya dulu atau XI-nya. Tengah-tengah dari 40 sampai 44 adalah 42. Sudah tahu caranya, tadi sudah kita bahas ya. Kita jumlahkan bagi 2. Untuk kelas 2 titik tengahnya adalah 47. Kelas 3 52 dan seterusnya. Jadi kita mencari titik tengahnya dulu atau XI-nya dulu. Setelah kita mencari XI-nya atau titik tengahnya, kita kalikan dengan frekuensi. 1 kali 42, 6 kali 47 dan seterusnya. Kita jumlahkan FI XI. Jumlahnya adalah 1020. Frekuensi juga kita jumlahkan adalah 20. Untuk mencari rata-rata data kelompok dengan cara langsung, kita bagi sigma FI XI-nya 1020 dibagi 20. Ketemunya 51. Artinya rata-rata berat badan siswa kelas 12 IPA adalah 51 kg. Nah, ternyata tadi pernyataan yang pertama, pernyataan siswa yang berat rata-ratanya 50 itu ternyata salah, karena kita sudah membuktikan rata-rata berat badan siswa 51 kg berdasarkan data itu. Dari contoh di atas atau contoh sebelumnya, dapat kita simpulkan cara atau langkah-langkah mengerjakan atau mencari min data berkelompok dengan cara langsung. Yang pertama, tentukan titik tengahnya. Yang kedua, tentukan nilai FI XI atau kalikan titik tengah dengan frekuensi. Langkah ketiga adalah jumlahkan banyak frekuensi. Langkah keempat, jumlahkan semua FI XI-nya, hasil perkalian nilai tengah dan frekuensi. Setelah itu bagi langkah 4 dengan langkah 3. Bagi hasil jumlahan semua nilai FI XI dibagi dengan jumlah banyaknya frekuensi. Itu ketemu rata-rata data kelompok dengan cara langsung. Ya. Selanjutnya kalian akan melakukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, memahami masalah. Ini adalah sintak problem based learning yang sudah saya sampaikan di awal. Yang pertama, memahami masalah. Nanti kalian diskusi kelompok melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nanti Bu Fitri bagikan. Yang ketiga, presentasi atau menyajikan hasil tadi melalui LKPD. Nanti kalian mempresentasikan, bisa melalui Google Meet nanti ya. Yang keempat adalah kuis. Dari kegiatan pembelajaran ini silakan dipahami. Nanti Bu Fitri share LKPD melalui psikologi. Ya, untuk penjelasan rata-rata data berkelompok dengan cara langsung saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap motivasi belajar. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, di rumah saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.